USS George H.W. Bush terlihat melintas Laut Arab di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kehadiran kapal ini diklaim untuk memperkuat blokade laut terhadap Iran sekaligus mengamankan jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengkonfirmasi kapal induk USS George H.W. Bush saat ini berada di Laut Arab. Kapal perang ini membawa lebih dari 60 pesawat tempur. Pengerahan dilakukan untuk mendukung blokade laut terhadap Iran yang mencakup wilayah Teluk Oman hingga Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi. Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. Can I ask you about Iran, Mr. President? Yes. They've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats. Fast right? boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. We set up a blockade, as you know very well, not one ship. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer Epic Fury ke Iran dihentikan. Amerika Serikat menyebut akan fokus kepada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Amerika Serikat saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Adapun tujuan akhir operasi ini adalah memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Amerika Serikat menghentikan operasi Epic Fury ke Iran. Selain itu, Amerika juga menghentikan sementara operasi Project Freedom atau pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Selain akhiri operasi Epic Fury, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Dihentikannya operasi Epic Fury menandakan kegagalan agresi Amerika di Iran. Menurut pengamat Timur Tengah, Pizarro Ghazali Idrus, Amerika sudah kehabisan cara untuk menekan Iran. Iya, betul. Menurut saya Amerika sudah gagal. Ini deklarasi kegagalan dari Amerika Serikat yang disampaikan langsung oleh Marco Rubio bahwa Epic Fury sudah berakhir, tidak berlanjut. Karena apa? Karena terbukti blokade militer, serangan militer, blokade Hormuz ternyata itu gagal melumpuhkan dan juga memadamkan semangat perlawanan Iran di dalam perang yang sudah hampir 2 bulan ini. Saya kira sekarang Amerika Serikat, Donald Trump itu benar-benar frustasi karena jalur apapun yang mereka sudah lakukan, bayangkan digempur fasilitas nuklirnya, kemudian pernah digempur juga Pulau Kark ya, kemudian sekarang dilakukan mencoba ada blokade militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di perairan Oman. Ternyata sampai sekarang Iran masih eksis, Iran bahkan berhasil melakukan serangan kembali drone-drone kepada kapal-kapal tempur Amerika Serikat di perairan Oman, walaupun itu hanya sekedar tembakan peringatan gitu. Tetapi ini membuktikan bahwa Amerika Serikat itu menyerah. Dia sudah tidak punya cara lagi bagaimana untuk menekan Iran, dan klaim-klaim yang ini kan juga menarik. Kan dia mengatakan Epic Fury sekarang sudah berakhir, padahal sebelum-sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah memenangkan pertarungan dengan Iran berhasil dilumpuhkan, Iran berhasil dikalahkan, tetapi kemudian sekarang Epic Fury itu disampaikan bahwa berakhir. Ini membuktikan ada jeda yang sangat panjang ya. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat selama ini itu gagal dalam menundukkan dan melumpuhkan perlawanan dari Iran. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, Iran melakukan serangan lagi kepada Uni Emirat Arab ya, Iran melakukan serangan kepada kapal militer Amerika Serikat. Artinya Iran itu siap perang panjang, dia tidak menyerah, dan yang terjadi kan sekarang justru Amerika Serikat itu udah mengatakan mereka mengakhiri episode pertarungan Epic Fury. Bahkan sekarang diplesetin kan Epic Fury menjadi epic failure gitu, kegagalan yang epic. Saya kira ini yang terjadi pada sekarang. Donald Trump problematikanya dia waktu tidak berpihak sama dia. Kalau perang kemudian dilanjutkan, kita ingat bulan Agustus ini sudah akan memasuki kampanye midterm election dan waktunya sangat sedikit sekali, dan dia tidak punya banyak opsi, maka kemudian dia sepakat untuk mengakhiri operasi Epic Fury dan kemudian mulai masuk kepada. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Di sisi lain, pemirsa, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing Rabu dini hari. Kedatangannya disambut oleh pejabat tinggi Kemenlu Cina. Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasannya adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Zionis Israel. Saat ini Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengingatkan Cina penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. The first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today,